guys di sini kami akan menjelaskan materi tentang sniffing, spoofing, wabit, boommail, backdoor, dan juga man in the middle attack. Untuk penjelasan lebih rincinya, mari kita simak video berikut ini. Sekidutet. Pengertian sniffing. Sniffing adalah salah satu bentuk kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara menyadap lalu lintas data pada suatu jaringan internet dengan tujuan mengambil data pengguna secara ilegal. Sniffing adalah tindak kejahatan cyber berupa penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Bahaya sniffing. Sniffing dapat merugikan pengguna karena mampu menyerang korbannya melalui jaringan internet. Sniffing dapat mencuri semua data-data dan informasi pribadi pengguna. Data yang dapat dicuri oleh sniffer antara lain username, password, m-banking, informasi data kredit, password email, dan data penting lainnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sniffing antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan koneksi internet yang aman dan terpercaya. Yang kedua, menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS atau SSL. Yang ketiga, menggunakan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas data. Spoofing adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menyamar sebagai sumber yang sah dalam rangka memperoleh akses yang tidak sah ke sistem atau informasi. Spoofing dapat terjadi pada berbagai tingkat seperti spoofing alamat IP, spoofing DNS, spoofing MAC, dan spoofing identitas. Nah, dampak spoofing adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk manipulasi resolusi nama domain atau DNS dalam rangka pengarahan pengguna ke situs web palsu atau server yang dikendalikan oleh penyerang. Nah, penyerang dapat melakukan DNS spoofing dengan manipulasi cache DNS atau dengan menggunakan teknik lain seperti ARP spoofing. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah spoofing adalah yaitu menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS dan SSL atau TLS. Nah, memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara teratur. Menggunakan firewall dan antivirus yang terbaru, memeriksa alamat URL dan sertifikat SSL atau TLS. Webit adalah salah satu jenis malware yang termasuk dalam kategori worm. Seperti worm, Webit tidak membutuhkan program atau dokumen untuk menyebar ke komputer lain. Webit dapat menginfeksi sistem dengan cepat dan merusak file-file penting dalam komputer. Selain itu, Webit juga dapat memanfaatkan sumber daya komputer untuk melakukan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada target tertentu. Dampak dari Webit ini adalah worm seperti Webit dapat memanfaatkan sumber daya komputer untuk melakukan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada target tertentu. Webit dapat mereplikasi dirinya di dalam komputer untuk menghancurkan data-data yang ada di dalamnya. Cara untuk mengatasinya yaitu melakukan tindakan-tindakan berikut. Install dan perbaharui program antivirus secara tertentu. Jangan membuka lampiran email yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Jangan mengeklik tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Backup data secara teratur untuk menghindari kehilangan data akibat serangan malware. Bomail atau email bomb adalah salah satu bentuk serangan cyber yang bertujuan untuk mengirimkan sejumlah besar email ke alamat email tertentu dengan tujuan menghabiskan ruang penyimpanan di server email atau membanjiri kontak masuk korban sehingga tidak dapat digunakan. Serangan ini dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang atau dengan menggunakan botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang. Dampak dari serangan bomail dapat menyebabkan dampak yang merugikan seperti
menghabiskan ruang penyimpanan di server email sehingga tidak dapat digunakan, membanjiri kontak masuk korban sehingga tidak dapat digunakan, menurunkan kinerja jaringan dan server email, membuat email penting sulit untuk ditemukan. Cara mengatasinya yaitu untuk mencegah serangan bom mail, pengguna email disarankan untuk tidak membuka email dari pengirim yang tidak dikenal, tidak mengklik tuntutan atau lampiran yang mencurigakan, dan menggunakan filter spam untuk mencegah email yang tidak diinginkan masuk ke dalam kontak masuk. Backdoor adalah suatu metode yang digunakan oleh penyerang untuk memasuki sistem atau jaringan komputer dengan cara yang tidak sah. Backdoor dapat digunakan untuk mencuri data, mengubah konfigurasi sistem, atau bahkan mengambil alih kendali sistem. Dampak dari backdoor biasanya ditanamkan pada sistem atau jaringan komputer dengan cara yang tidak terdeteksi. Setelah terpasang, backdoor dapat digunakan untuk membuka akses ke sistem atau jaringan dari jarak jauh. Penyerang dapat menggunakan backdoor untuk mengambil alih kendali sistem, mengubah konfigurasi sistem, atau mencuri data. Berikut adalah beberapa bahaya backdoor yang sering dilakukan oleh penyerang. 1. Remote Access Trojan atau RAT. RAT adalah jenis backdoor yang memungkinkan penyerang untuk mengambil alih kendali sistem dari jarak jauh. Yang kedua, rootkit. Rootkit adalah jenis backdoor yang menyembunyikan dirinya dari deteksi oleh sistem input, oleh sistem operasi atau perangkat lunak keamanan. Ketiga, logic bomb. Logic bomb adalah jenis backdoor yang dirancang untuk mengaktifkan dirinya pada waktu tertentu atau ketika kondisi tertentu terpenuhi. Cara mencegah backdoor adalah 1. Gunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru dan terpercaya. Kedua, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara teratur. Yang ketiga, batasi akses ke sistem atau jaringan hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Contoh jurnal yang membahas tentang backdoor adalah analisis dan deteksi backdoor pada konten manajemen sistem menggunakan metode signature based dan static analysis. Dengan nama penerbit Sanip Budi Setiawan, Dedi Haryadi, Kamal Sahtiawan, Arif Ihwan Wicaksono, dan Akas Wisnuaji. Berdasarkan jurnal tersebut, terdapat kesimpulan bahwa berdasarkan pengujian secara manual menggunakan LMD dan analisis statik, hasilnya saling melengkapi. Artinya, proses pemindahan menggunakan LMD akan lebih komprehensif jika digabungkan dengan analisis statik. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah temuan dari LMD dan analisis statik berbeda. Bahkan, analisis statik menggunakan setiap function reference juga berbeda jumlah dan berkas yang berpotensi membahayakan juga berbeda. Berdasarkan penelitian ini, hasil dari pemindahan signature based dan static analysis menggunakan function reference menunjukkan hasil yang saling melengkapi. Hal ini menimbulkan masalah terkait dengan keamanan sistem dan jaringan komputer seperti kebocoran data karena pada prosesnya tidak memperhatikan tinjauan keamanan ataupun serangan siber. Di sini saya akan menjelaskan tentang man in the middle attack, yang mana ini adalah jenis serangan dunia maya yang mana diam-diam mencegat dan menyampaikan pesan antara dua pihak yang percaya bahwa mereka berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Serangan itu adalah jenis menguping, di mana penyerang mencegat dan kemudian mengontrol seluruh percakapan. Penyerang dapat menjadi pendengar pasif dalam percakapan, mencuri data secara diam-diam, atau peserta aktif mengubah isi pesan atau menyamar sebagai orang atau sistem yang menurut Anda sedang Anda ajak bicara. Nah, dampak serangan ini yaitu yang pertama dia ada IP spoofing, penyerang memasukkan alamat IP mengirim untuk mencegah komunikasi. Yang kedua ada DNS, spoofing penyerang memasukkan server DNS untuk mengalihkan lalu lintas ke situs web palsu. Nah, ini juga ada cara-cara mengatasinya. Yang pertama ada gunakan enkripsi end-to-end untuk menggunakan komunikasi. Yang kedua ada gunakan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas.
pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, ada gunakan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, ini diambil dari jurnal yang berjudul Optimasi Keamanan Autentikasi dari Man in the Middle Attack menggunakan teknologi blockchain yang diterbitkan oleh Iman Priyadi, Rushidi Umar, Iqbal Bustami. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal ini yaitu keamanan sistem informasi merupakan aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk menjaga data yang dikelola pada sistem tersebut. Autentikasi sebagai gerbang utama dalam sebuah sistem informasi sehingga kerentanan dalam sebuah proses autentikasi harus ditanggulangi. Serangan man in the middle ini sebagai salah satu serangan yang dapat membuka celah kerentanan proses autentikasi. Teknologi blockchain memiliki mekanisme blockage yang dapat digunakan untuk menutup celah kerentanan pada proses autentikasi. Man in the middle attack berfokus pada informasi yang mengalir di antara titik akhir kerahasiaan dan kebenaran informasi tersebut. Man in the middle attack adalah proses menyadap di mana dalam komunikasi antara dua perangkat A dan B, penyerang menerima A dengan berpura-pura dia adalah B. Ini berarti setiap kali A ingin mengirim pesan ke B, itu sebenarnya mengirimkannya ke penyerang yang membaca pesan, kemudian meneruskannya ke B untuk membuat komunikasi tetap berfungsi. Konsep distributed database dari teknologi blockchain adalah di mana database yang terdistribusi berisi catatan transaksi yang dibagikan di antara anggota yang berpartisipasi pada chain tersebut.